Selamat malam sahabat Winters. Kali ini saya akan mengajak sahabat Winters untuk berkunjung di sebuah rumah yang tepatnya di RT 6 Gang 5 Wonorejo Indah Timur Rungkut, Surabaya. Kali ini saya akan mengajak sahabat Winters untuk mewawancarai salah seorang Sri Kandi yang sukses dalam bisnisnya di Wonorejo Rungkut Indah ini. Seperti apa percakapan kami? Mari ikuti perbincangan saya bersama narasumber saya kali ini. Selamat malam, Mbak Dini. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan kepada kami dari Wintim untuk bisa mewawancarai Mbak Dini. Kita santai aja ya Mbak ya. Ini gini, sebelum membuka usaha online di rumah ini ya, background latar belakang Mbak Dini dulu bekerja di mana? Kalau boleh tahu? Saya 9 tahun sebelum jadi pengusaha, 9 tahun tuh jadi pegawai. Iya. Background saya accounting. Jadi ya masih laporan keuangan perusahaan gitu. Oh gitu. Terus apa sih kira-kira yang menginspirasi Mbak Dini untuk tiba-tiba punya ide mau buka usaha sendiri semacam usaha online seperti ini? Karena melihat perkembangan dunia saat ini, kita nggak bisa cuma jualan konvensional, sewa tempat di pinggir jalan, terus kita jualan dengan hanya mengandalkan pembeli sekitar. Yeah. Jadi alangkah lebih baiknya kalau saya coba jualan online, karena di sini kesempatan untuk mendapatkan pembeli itu lebih besar dari ya seluruh Indonesia, karena online kan sekarang semua orang ya sudah pegang HP, internet juga udah di mana-mana. Jadi ya itu sih, kita harus beradaptasi dengan keadaan sekarang. Oh gitu. Tapi sewaktu Mbak Dini memulai usaha ini kan pasti meninggalkan pekerjaan yang lama. Nah, kira-kira ketika meninggalkan pekerjaan yang lama itu perasaan Mbak Dini bagaimana? Kan dalam suatu komunitas besar ya, di pekerjaan itu ada temen, terus relasi, terus ketika ditinggalkan beralih ke profesi yang seperti ini, perasaan Mbak Dini gimana? Beratkah atau gimana? Ya nggak terlalu berat sih, karena ya terus terang saya bosan jadi pegawai, pengen jadi bos lah. Jadi pengusaha ya, oke, boleh juga. Cuman nih kadang-kadang masih suka, ya kangen sih kumpul-kumpul sama temen. Masih ada saling komunikasi sama mereka pasti, ya? pasti. Silaturahmi tetap terjaga. Iya sih. Nah, ketika Mbak Dini memutuskan untuk memulai usaha ini, pihak keluarga apakah mendukung 100% atau bagaimana Mbak? Ini kan keputusan berat juga ya, beralih dari bekerja mendapatkan upah dari setiap bulannya, sekarang harus membuka usaha sendiri. Sebelumnya ya pasti ada dukungan dari suami. Memang suami bilang kamu resign aja, terus buka usaha, terus ya sambil ngurus anak. Jadi ya pasti sih didukung suami, mama juga. Ya syukurlah kalau gitu ya, kalau ada yang mendukung. Biasanya beralih dari suatu profesi ke profesi yang lain, apalagi usaha sendiri, pasti kan ada lika-likunya. Nah, kalau boleh tahu, sudah berapa lama sih usaha ini berdiri, Mbak? Kurang lebih ya, September tahun lalu saya mulai. 1 tahun. Baru 1 tahun ya kira-kira. Kalau berani istilahnya dalam 1 tahun ini ya, dibandingkan dengan penghasilan yang dulu ketika jadi pegawai, sekarang jadi pengusaha, perbedaannya kelihatan signifikan banget atau enggak? Kalau dari segi waktu, pas jadi karyawan itu kan sudah pasti jamnya, jam 8 saya harus di kantor, ngerjain rutinitas setiap hari ya gitu-gitu aja. Kalau jadi pengusaha itu awalnya saya bayangin akan nyantai gitu ya, ternyata enggak. Sampai malam jam 9 malam sebelum tidur pun saya masih mikir besok itu ada pesanan apa aja gitu. Kayaknya sih nggak bisa sesantai yang saya bayangkan sebelumnya. Oh gitu ya. Kalau dari segi penghasilan ya
Ya lumayan lah, ya Lumayan, melebihi gaji pas saya masih kerja dulu lah. Lebih, saya rasa kalau di online ini kan lebih santai di rumah sendiri ya, Ya. nggak terlalu terbeban ya. Nggak Lebih harus bebas. macet-macet di Ya, jalan, terus panas-panas. harus ada tekanan dari bos, harus Iya. ngerjain ini, ada deadline-nya. Iya. Kalau di sini kan lebih santai. Ya Yes. nggak santai juga sih. Ya waktunya justru ya itu dari pagi sampai malam Sampai masih malam mikir. tetap ya? Oh, Bahkan di gitu. weekend itu juga kalau tutup toko kok ya eman. Jadi ya minggu pun juga masih Masih tetap buka. kerja. Terus ketika usaha ini dijalankan, suka dukanya pasti ada dong. Apa kira-kira suka dukanya ketika Mbak Dini membuka usaha ini? Apalagi mungkin di awal-awal ya. Kalau ini kan sudah dalam kurun waktu 1 tahun otomatis sudah rame kan. Untuk awal-awalnya atau pas tengah-tengahnya itu suka dukanya apa, Mbak? Kalau duka dulu ya. Duka itu di awalnya pasti sepi, terus ya belajar dari pengalaman juga sih. Ya pernah salah pula barang jadi kayak kemahalan terus nggak laku. Gitu sih. Terus kalau sukanya bisa kenal banyak orang, Oh, link itu asik. baru, Iya. ketemu sales-sales gitu, mendengarkan cerita mereka itu ya perjuangan mereka, bahwa setelah saya usaha sendiri jadi menyadari kalau cari uang itu ternyata nggak gampang, butuh usaha. Iya, terus juga ya nggak, ya jangan malu-malu, maksudnya gengsi, usaha apapun ya saya jalanin. Bagus juga sih, jadi bisa kenal banyak orang, bisa Ya. menginspirasi juga banyak orang ya. Mereka-mereka yang kerja gini, ketika Mbak Dini menyampaikan apa yang sudah dilalui, mereka mungkin jadi terinspirasi juga mungkin ya. Ya enggak sih, saya juga belajar dari mereka. Jadi sama-sama Kayak belajar ya jadi tadi teman. yang baru nganterin barang, kalau mungkin masih lihat itu kan dia cewek, terus dia dari Sidoarjo, gudangnya mereka itu bawa barang berapa kardus itu, mereka tuh ya enggak, maksudnya enggak malu gitu loh, walaupun mereka cewek, padahal kan biasanya bagian pengiriman itu kan cowok ya, Iya. cuman mereka itu banget gitu loh, maksudnya ya inspirasi juga sih buat saya. Cewek zaman now ya. Apapun dilakukan. Terus dalam memulai usaha ini saya lihat barang-barangnya juga sudah cukup banyak. Terus cara mencari customernya sampai sebanyak ini istilahnya, kalau barang banyak ini berarti customernya kan juga sudah lumayan Permintaannya banyak ya. banyak, ya. Itu gimana caranya carinya? Ya awalnya sebelum saya memutuskan untuk pulang barang apa, pasti saya riset dulu, riset pasar, kebutuhan akan barang ini berapa sih, kalau banyak kayak saya pola. Terus juga harga, karena harga itu sangat sensitif di marketplace online. Beda 100 aja itu udah ya dilirik gitu loh. Dilirik ya. Jadi ya itu sih strateginya, yang pertama riset, terus cari supplier yang benar-benar ya harga termurah bandingin harga. Jadi harga jual kita juga ya masih masuk lah ke pasar. Jadi saat ini masih tetap melakukan usaha online ya, maksud saya untuk tetangga-tetangga sekitarnya Mbak Dini gitu? Kalau dari 100% penjualan 98% online. Oh, online semua Ya. ya. Tetangga sini sih nggak terlalu banyak sih, karena memang saya juga nggak promosi. Oh, Tetangga. karena tujuan utamanya memang online. Ya. Oke. Nah, di usaha online ini kan saya tahu pasti Mbak Dini tadi bilang kesibukannya dari pagi sampai malam, kadang minggu juga ya. Nah, di momen-momen tertentu atau dalam 1 bulan, dalam kurun waktu 1 bulan, kira-kira ada hari atau tanggal berapa sajakah yang membuat Mbak Dini itu sangat-sangat sibuk sampai nggak bisa diganggu, saking sibuknya, bahkan melebihi pekerjaan yang biasanya dilakukan dari pagi sampai malam sampai minggu, bahkan ada yang di suatu hari itu full banget sampai kadang lupa makan, telat makan. Gimana Mbak? Saya kan jualan di Shopee. Nah, di Shopee itu setiap tanggal cantik, misalkan tanggal 9 bulan 9, 10 bulan 10 itu pasti ada program gratis ongkir dengan belanja 0 rupiah aja. Misalkan beli sabun 2.000 rupiah aja itu sudah bisa gratis dikirim sampai ke tangan pembeli. Nah, di saat itu benar-benar sibuk sih, sampai ya harus dibantu tenaga tambahan untuk packing. Gitu.
berapa hari biasanya kalau sampai sibuk itu? 1 hari aja, cuman itu penjualannya tuh meningkat banget. Biasanya hari biasa 30 sampai 60 itu bisa sampai 600 Wow. paket. Sampai 600 paket Iya, dalam 1 hari. 1 hari. Jadi itu harus diselesaikan ya 2 hari. Hari H itu sama besoknya harus sudah kita kirim. Sibuk sekali ya. Eh, Nggak nyangka sampai segitunya. ya itu sih dampaknya. Ya, mungkin dampak pandemi juga ya. Orang males keluar beli kebutuhan, ya udah belanja online aja. Tapi di masa pandemi ini kan usaha online ini kan istilahnya nggak tersendat-sendat seperti usaha yang lain. Iya. Masih lancar ya, bahkan lebih lancar lagi. Iya, iya. Nah ini coba dibayangkan misalkan Mbak Dini nih, ketika kita flashback kembali, ketika Mbak Dini bekerja ikut orang, mungkin kalau ada masa pandemi seperti ini pasti lebih susah kan? Mungkin ya? Iya. Karena- Ada yang nasib karyawan lain itu mungkin gajinya dipotong, Iya, ada juga yang terus kerjanya juga nggak Ya. full. Ah, Tapi ketika sudah memulai usaha online ini, yang dirasakan jelas beda. Apalagi lancar seperti ini ya. ya bersyukur lah. Sangat bersyukur saya rasa. Oke. Terus gini Mbak Dini. Ini kan Mbak Dini ini pengusaha, terus sebagai ibu rumah tangga juga. Nah, untuk membagi waktu antara bekerja menjadi pengusaha, terus menjadi ibu dari anak-anak, menjadi istri dari seorang suami, bagaimana cara membagi waktunya? Apalagi anak-anak zaman sekarang kan karena masa pandemi ini kan ada online ya sekolahnya, daring. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu bagaimana, Pak? Ya memang kadang sibuk sih pas pagi-pagi ya, terutama Hmm. itu ngurusin orderan, terus anak belum lagi kalau bilang mama zoomnya nggak bisa, itu rasanya terus juga yang kecil itu juga mama apa-apa itu ya untungnya sih ada mama ya yang bantu saya, terus juga ada pegawai juga, jadi ya nggak terlalu itu Nggak sih, terlalu nggak ribet banget ya? ribet banget sih. Hmm. Masih bisa ya under control. Masih saya, oke. Terus ini ketika saya masuk tadi ke sini, saya lihat mulai dari depan pintu sampai kita duduk di tempat ini barangnya begitu semua. banyak ya, full penuh. Ini yang dijual rata-rata kebutuhan sembako atau kebutuhan apa saja, Pak? Fokusnya sih grocery, jadi yang habis pakai, jadi Oh langsung ya. pasti mereka akan repeat order lagi, jadi ya nggak akan pernah sepi sih, semoga. Nah, amin. Kita semua sama-sama berdoa. Tapi gini Mbak, punya kepikiran nggak? Ini kan usaha ini sudah maju ya, dan kurun sewaktu 1 tahun kan sudah mulai berkembang, customer sudah mulai banyak. Nah, Mbak Dini kepikiran nggak suatu saat pengen mengembangkan usaha ini, misalkan mau sewa ruko atau mau beli rumah lagi, dibesarkan usahanya. Syukur-syukur kayak bikin minimarket seperti itu. Kira-kira ada kepikiran nggak seperti itu? Kepikiran, cuman ya balik lagi sih modal. Iya. Modal itu ya masih ngumpulin modal dulu. Cuman kalau kita mau realistis ya sebelum mulai usaha juga kita harus menghitung cost and benefitnya dulu. Okay. Jadi dengan biaya segini nanti penghasilanku nyampe nggak sih segitu. Jadi untuk saat ini saya realistis aja, mending buka usaha dulu di rumah sambil ngumpulin modal. Kalau sudah banyak ya mungkin ya bisa ekspansi lagi sih. Oh gitu. Oke, boleh juga ini. Ya, saya doakan semoga keinginannya Mbak Dini cepat tercapai lah. Amin. Bisa bikin minimarket sendiri, bisa berkembang. Syukur-syukur bisa menambah. Istilahnya di pandemi ini kan banyak orang yang di PHK. Mungkin ketika Mbak Dini akan memulai membuka atau melebarkan sayapnya, bisa cari karyawan baru sehingga mengurangi pengangguran gitu. Oke Mbak Dini, saya rasa percakapan kita cukup sampai saat ini aja. Terima kasih banyak buat segala informasi yang sudah disampaikan ke kami. Mudah-mudahan dari percakapan kita ini bisa menjadi inspirasi, terutama bagi para ladies, para wanita, supaya mereka bisa menjadi serikandi yang tangguh. Satu lagi ya, quotes nih. Ya, siap. Mengutip cari
kritis. Iya, benar. Jadi ya buat yang lain teman-teman ya jangan malas untuk mengikuti update perkembangan dunia saat ini tuh kayak apa sih. Siap. Istilahnya kita harus bisa menjadi orang yang kreatif di masa pandemi ini ya. Karena kita tahu sendiri bagaimana kondisi khususnya Indonesia, dunia juga merasakan pandemi ini seperti apa, yang segala aspek kena ini. Ya, Oke. Kita berada dalam badai yang sama, cuman kapalnya beda. Yeah. Jadi ya kita jadi kapten untuk kapal sendiri. Siap. Terima kasih Mbak Dini buat malam ini. Oke, sahabat Winters, itu tadi wawancara singkat saya bersama dengan Mbak Dini Sri Kandi yang tangguh dari RT 6 Gang 5 Wonorejo Indah Timur Rungkut Surabaya. Nah, inspirasi apa yang bisa kita dapat dari percakapan saya dengan Mbak Dini? Intinya gini, kita semua tahu di masa pandemi ini semua orang merasakan akibatnya. Segala macam aspek kena. Kantor-kantor tutup, mal-mal banyak yang tutup. Nah, pengangguran juga banyak di mana-mana. Jadi dari percakapan ini kita harus bisa belajar bagaimana menjadi seseorang yang kreatif di masa pandemi dengan memanfaatkan apa yang ada dalam pribadi kita. Ketika orang banyak bertanya, aku bisa apa? Aku mempunyai kemampuan apa? Modal pun aku nggak ada. Jangan pesimis, jangan menyerah. Karena kita, asalkan kita punya kemauan dan satu lagi berharap hanya kepada Tuhan, saya yakin semua itu pasti akan ada jalan. Soon or later, cepat atau lambat pasti akan ada jalan bagi kita yang mau berusaha. Saya punya pesan, ini yang perlu diingat sama para pemirsa Winters. Ingat, jangan pernah sekali-sekali Anda curhat atau mengeluh di media sosial. Karena apa? Yang menjawab bukan Tuhan, melainkan para netizen. Kita tidak tahu netizen itu membenci kita atau mendukung kita. Ingat, jangan pernah sekali-sekali curhat di media sosial. Itu. Salam.